Jadi sebenarnya gue bikin Tera-Tera ini sebenarnya iseng-iseng aja, dan ya kreativitasnya gue aja ya, sambil ngatin si Mas Ali dari Dunia Nura tuh ngebikin, sama si Mas Jojo dari Dunia Nura ngebikin. Nah, gue agak terinspirasi dari mereka. Gue mau coba bikin sendiri bareng sama Mas Yoga juga tuh dari Java Fresh Aquatic. Gue pengen ngetes, kita punya 6 Tera kecil nih di sini nih dari Vivaria. Gue pengen ngetes apakah 2 Muse Foam cukup atau enggak. Halo semuanya, jadi hari ini kita bakalan bikin terrarium. Nah, terrariumnya buat apa? Gue mau bikin namanya itu frog wall. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya gue lagi sibuk ngapain? Gue lagi sibuk bikin Tera tuh guys. Banyak banget sebenarnya. Ada yang buat kameleon, ada yang pesanan orang. Ini 2 pesanan Kohendra, terus ada 3 sama satu lagi di sini ada 4. Nah, ini yang buat frog wall, di dalam ada 1. Di situ ada 1 lagi guys, sama ini nih terakhir. Gue bakalan bikin 1 lagi. Nah, gue bikinnya pakai apa? Nah, gue bikinnya pakai ini guys. Gue bikinnya pakai Muse PU Foam. Nah, jadi si foam ini sebenarnya ya, dari yang gue coba dari berbagai foam ini yang paling nggak ada baunya guys. Jadi biasanya kalau kalian ngefoam gitu ya Tera gitu, pasti baunya bau nyengat, bau kimia banget. Nah, kalau yang ini nggak guys. Dan isinya lumayan sebenarnya, lumayan banyak ya. Kita buka. Nah, yang pasti ini sebelum kalian pakai harus kocok dulu. Jadi biar isinya nyampur, jadi biar nggak gasnya doang yang keluar guys. Jadi nanti sayang soalnya kalau misalnya gas dong yang keluar, sisanya masih banyak, udah deh, nggak bisa dipakai lagi. Oke, nah kalau kalian misalkan ngat ya yang konsep yang itu, konsep yang pertama itu gue bikinnya letter L tapi sebelah kiri. Nih yang ini nih, yang ini letter L sebelah kiri. Jadi yang kali ini gue bakalan bikin letter L tapi sebelah kanan guys. Jadi nanti dia ujung-ujung gitu. Langsung kita mulai ya. Nah, udah. Nah, jadi ini tinggal tunggu kering aja sebenarnya. Habis kering, habis itu kita langsung carving guys. Nah, sebenarnya bagus ya sih kalau udah pakai gini langsung dihabisin aja. Cuma kayaknya ini masih nyisa-nyisa dikit, ya udah. Bisa kita tutup lagi guys, kayak gitu. Tak tutup. Jadi masih bisa dipakai lagi guys. Gitu deh. Nah, jadi yang penasaran frog wall di mana? Jadi di sini nih guys. Jadi nanti di sini, mohon maaf ya, jadi agak sedikit kotor karena kita lagi bebenah nih beberapa. Jadi di sini kita bakalan bikin frog wall di sini dan di sini nih guys. Jadi nanti kita di sini bakalan isi nih beberapa kodok, spesimen kodok. Di sini nanti kita bakalan bikin sekitar 6 atau 7 kandang. Habis itu di atas ini bakalan bikin kandang yang gede 4. Dan di sini kita bakalan tambah lagi nih guys, meja di sini nih. Meja panjang, bakal isi juga 4 atau 5 yang kecil dan 2 atau 3 yang gede. Nah, jadi ada satunya udah jadi guys, ini nih. Nah, ini dibikin sama Mas Yoga, kayak karena dia memang sudah jago ya. Jadi di sini memang tanamannya udah agak sedikit ini mati karena terlalu cepat di planningnya. Cuman ini nanti gampang lah. Nanti kita bisa replan lagi tanaman-tanamannya, nanti di touch up lagi. Cuman ini emang keren banget sih buatan si Mas Yoga ya. Gue pengen ngetes, kita punya 6 Tera kecil nih di sini nih dari Vivaria. Gue pengen ngetes apakah 2 Muse Foam cukup atau enggak. Langsung aja kita buat guys, nggak pakai baik bacot. Karena kita bikin lubang baru guys.
Jadi ya yang lubang yang udah ada tuh kita tutup juga nggak apa-apa. Kenapa kita bikin lubang baru? Karena kita mau integrate. Jadi nanti semuanya kita bakal sambung ke pipa. Jadi si kandangnya nanti ngelok, nggak bisa kemana-mana. Si pipanya juga nyambung semua guys. Jadi kalau satu airnya kebanyakan, ya pasti langsung kekuras semuanya gitu. Nah, jadi masuk ke hari kedua guys. Jadi kemarin itu sebenarnya udah banyak yang kita lakuin, udah kita foaming tuh guys, banyak banget. Dan nih, kita ada satu lagi. Dan ada satu lagi guys. Ini yang bagian gedenya. Jadi nanti kita bakal bikin frog wall. Di atasnya itu kita bakal taruh tera yang gede dan yang bawahnya tera yang kecil tuh guys. Jadi kita di bawahnya taruh 6 tera, sedangkan di atasnya nanti ada 4 tera karena ada 2 lagi nanti di dalam yang tinggal kita bolongin doang guys. Nah, ini cek cara bolongin kayak gini nih guys. Kenapa kita bolongin lagi? Karena kita mau ngincar lubang si pembuangannya lebih bawah lagi guys. Ini nanti pipanya bisa masuk ke dalam sini dan keluarnya lebih gampang karena kan dia lebih rendah, airnya jadi lebih gampang keluar gitu guys. Ini langsung aja kita proses. Udah kita beberapa dan kita cutting, terus juga ada yang udah mau beres juga guys, tinggal kita kasih plate doang. Kayaknya yang kali ini kita nggak bakal banyak cutting karena kita ngincar temanya mungkin agak bebatuan sedikit ya guys ya. Jadi cuttingnya itu cuma buat rapiin aja yang berlebihan atau ekses gitu-gitu doang guys. Tuh. Ini semuanya udah kita bolongin, nanti tinggal kita pasang. Nah, jadi guys, kalau kalian lihat di sini nih, ini adalah frog wall yang lagi kita bikin nih. Ini sebenarnya udah jadi, udah 100%, tinggal kita tunggu si tanaman untuk setting aja di sini. Jadi nanti kalau tanamannya udah pada settling, udah pada nge-blooming lagi. Jadi kan beberapa ada yang mati-mati nih. Mungkin karena kurang air, tapi kan akarnya masih hidup. Jadinya masih ada tunas-tunasnya tuh. Jadi nanti kita tunggu dulu sampai nanti dia ada hidup lagi. Terus beberapa moss juga nanti tunggu ada yang blooming lagi kan, karena mereka beberapa ada yang melting juga. Nah ini guys, nanti bakal kita isi beberapa katak atau kodok juga. Jadi nanti kita bakalan pisahin. Yang atas itu untuk katak pohon atau kodok-kodokan lokal dari Indonesia, dan yang bawah ini bakal kita isi semua dart frog. Kenapa? Karena di atas ini, kalau kalian lihat nih ya, ini tuh mistnya itu cukup kencang.
Nah, kalau misalnya kita isi Davlog, takutnya aliran air sekencang ini takutnya nanti kodoknya jadi stres, ngumpet mulu. Nah, sedangkan yang bawah itu lebih halus guys. Nah, kalau kalian lihat nih. Nah, yang bawah ini aliran airnya lebih halus, jadi buat Davlog itu dia lebih oke. Tuh, kalau kalian lihat. Halus banget tuh. Nah, ini juga kita beberapa ada isi tanaman-tanaman kayak pakis, terus ada ulet tuh, terus juga ada beberapa bromel, terus tanaman-tanaman erit lainnya yang bakalan hidup berdampingan dengan kodok-kodok di sini. Nah, kalian kira-kira ada gak masukan kita mau masukin kodok apa itu? Kayaknya kalau gue sih kepikiran di sini kita bakal masukin katak pohon, katak mas, katak mutiara. Beberapa di sini nih, kayak di sini mungkin gue bakal masukin katak mutiara karena di sini banyak tempat mereka untuk ngumpet. Karena kan mereka biasanya suka tuh ngumpet di bawah tanaman atau ngumpet di bawah dahan. Nah, ini mungkin gue rasa sih cocok. Tuh sisanya beberapa kayak gini, mungkin kodok-kodok kecil ya hidupnya agak di tanah. Dan ini juga, nah yang bawahnya nanti ada Davlog semua. Kita bakal isi mungkin kayak Citronella, Rosereus, Ranitomea dan segala macam lain-lainnya lah yang bakal kita masukin. Kalau di sini kita itu teranya itu kita pakai Vivaria. Jadi yang sini itu kita pakai Vivaria ukuran 45 x 45 x 60. Yang bawah itu ukuran 30 kali 40 guys. Nah, tambah lagi lampunya itu kita nggak pakai sembarang lampu, kita pakai lampu dari Chiros. Nah, ini kita pakai Chiros yang A series. Nah, Chiros A series itu enaknya apa? Di sini tuh dia bisa ngatur guys. Jadi kalau kalian lihat nih, ini tuh lampunya bisa kita dimming atau nggak bisa kita makin terangin kayak gini tuh. Dan juga dia tuh cahayanya lumayan bagus guys. Jadi ambience dari si Vivariumnya jadi lebih keren, sedikit lebih gloomy. Nah, terus juga di sini kita pakai misking. Jadi yang bawah ini kita pakai misking starter untuk 8 ini. Jadi sebenarnya misking starter ini ngepas banget, cukup untuk bikin 8 ini, tapi dengan catatan ini harus agak berdempet. Dan waktu dari si second timernya atau waktu nyalanya si misking itu harus sedikit lebih lama guys. Jadi kalau di sini itu biasanya settingnya itu sekitar semenit 30 detik. Dan kalau misalnya udah masuk waktu subuh biasanya cuma 30 detik aja. Nah, yang atas ini kita pakai misking. Yang atas ini kita pakai Muse pump. Tapi Muse pump ini yang gede, yang ukurannya lumayan gede. Dan ini kita pakai timer manual. Tapi ya kalau kalian lihat kayak tadi, kenceng banget si arusnya. Jadi kalau kalian yang punya palut gede atau nggak palut yang ukurannya tinggi 2 meter, lebar 1 meter, kalian pakai yang Muse ini sih cukup banget. Ini tuh sebenarnya masih bisa nambah sekitar 2 nozzle lagi. Jadi kan ini kan ada 10 nih, 10 nozzle. Nah, ini tuh sebenarnya dia kuat untuk mungkin sampai 12 nozzle dengan ketinggian sampai 1,5 sampai 2 meter guys nariknya gitu. Nah, jadi kalau kalian lihat nih guys, ini adalah terrarium model baru nih guys. Nah, jadi yang model baru ini kalau kalian di sini dia tuh udah punya ruang atau enggak list kecil gini hitam. Ini tuh untuk jalur si nozzle-nya nih guys. Jadi kalau di sini nih kita bisa masukin selang dan di sini kita bisa colok si mistingnya nih guys, colok nozzle. Nah, dari sini itu ke belakang situ dan kita sambungin ke Union T punyanya Miss King. Nah, ini yang baru nih guys. Nah, kalau yang lama itu dia modelnya 2 pintu. Tapi dia nggak punya jalur missingnya guys. Jadi jalurnya itu kita harus bolongin manual kayak di sini nih. Ini kan kita bolongin manual dan kita sambungin ke T biasa, T dari misking juga. Nah, ini yang 2 ini yang lama dan ini adalah yang baru nih guys. Nah, sama kayak yang bawah. Yang bawah ini kita pakai Vivaria model baru semua, dimana ini udah ada jalur mistingnya semua masing-masing. Tuh. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, nah ini ada jalur mistingnya semua guys. Jadi kalian bisa sambungin nih pipa dari sini
Sambung ke sini, dan sini pakai end stopnya. Muse punya bisa. Nah, di sini kita bisa taruh satu nozzle atau enggak 2 nozzle, tergantung pemakaian kita aja guys, kayak gimana kita butuhnya. Nah, kalau kalian lihat di sini guys, jadi di sini itu, kalau kalian lihat di sini itu ada sedikit serbuk kayu, kayak gini nih. Nah, ini nih guys, ini produk dari Zumet. Ini adalah forest floor bedding. Ya menurut gua ini tuh buat jaga kelembapan bagus banget. Jadi kalau kalian yang pelihara Dart Frog yang butuh scaping atau landscape yang agak berkayu kayak di tanah di hutan, atau lagi piara Easter atau Yellowfoot atau Redfoot, Cherryhead dan segalanya yang memang butuh kelembapan dibandingkan kura-kura darat desert lainnya kayak sulcata dan padalis. Nah ini cukup bagus guys, karena di sini juga Yellowfootnya kita pakai itu. Kenapa? Karena Yellowfoot itu tipikal kura-kura yang suka berendam. Jadinya kita taruh water dish yang gede, terus kita pakein ini juga substrate-nya biar kelembapannya terjaga guys. Segitu aja update dari frog wall kita. Nextnya kita bakalan bikin video tentang kodok apa yang bakalan kita masukin pertama kali guys ke frog wall ini. Mungkin aja kita langsung masukin semua pakai Dart Frog, mungkin juga kita tes dulu satu. Nanti kalian tunggu di next update-nya ya. Jangan lupa cek Tokopedia kita di Java Reptile. Nah, nanti kalian langsung aja cek di link di bawah sini. Follow juga Instagram kita dan Facebook kita juga di Java Reptile Official. Udah segitu aja. Bye.